Menanggapi kasus ujaran kebencian yang dilontarkan oleh YouTuber Yosep Pauzang alias Cindy Paul Sojo Mulyono, saat ini Kominfo telah memblokir 54 konten yang ada di berbagai media sosial. Ke-54 konten yang diblokir tersebar di berbagai media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter. Tidak hanya konten Pauzang saja yang diblokir, namun hal ini berlaku bagi seluruh konten yang mengandung muatan kebencian, penghinaan terhadap agama, ras, dan suku tertentu di Indonesia. Ada beberapa poin yang ditekankan Presiden Jokowi bagi pengguna media sosial. Masyarakat Indonesia diminta tidak memposting ujaran kebencian dan juga membuat gerakan cara berkomunikasi yang beretika di media sosial. Jarang media sosial membawa toksik, membawa racun seperti hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan. Media sosial yang biasanya kita kenal sebagai tempat komunikasi tanpa harus bertemu dengan orang itu langsung. Media sosial juga sebagai tempat untuk berbagi pengalaman atau ide-ide menarik dari pengguna. Biasanya para pengguna menyampaikan atau mengupload video atau foto inspirasi mereka di akun Instagram, Twitter, maupun Facebook pribadi mereka masing-masing. Namun, kadang-kala kita menemukan banyak komentar-komentar yang terdapat di postingan tersebut, baik itu negatif maupun positif. Namun, komentar negatif pasti selalu banyak ditemukan di setiap para pengguna sosial media. Namun, dan juga bahkan komentar negatif ini bisa mengarah ke bully dan bisa membuat seseorang terkena mental. Maka dari itu, stop komentar negatif. Perbaiki diri sendiri. Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang oleh hukum karena dapat menyebabkan tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku, baik pernyataan tersebut maupun individu yang menjadi korban dari tindakan tersebut. Saat ini, banyak kasus ujaran kebencian seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, memprovokasi bahkan menyebarkan berita-berita bohong atau hoax di berbagai aplikasi media sosial. Hal ini dikarenakan adanya kebebasan pribadi dalam mengeksplor media sosial tersebut, sehingga mereka bebas berujar di media sosial tanpa berpikir akibat yang terjadi setelahnya. Kita sebagai mahasiswa, generasi muda dan pengguna aktif media sosial memiliki peran penting dalam pembentukan opini dan norma sosial. Mahasiswa dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih positif dan inklusif. Mahasiswa dapat berperan dalam mengurangi ujaran kebencian di media sosial. Di antaranya, yang pertama, dengan edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif ujaran kebencian melalui seminar dan diskusi. Yang kedua, menggunakan media sosial secara positif seperti membagikan konten yang mendukung keragaman dan menghindari yang merugikan. Yang ketiga, dengan melaporkan berbagai konten yang negatif serta memperlihatkan sikap positif di media sosial dan mendorong diskusi sehat serta memahami berbagai perspektif yang berbeda-beda. Pada mereka yang menyebarkan kebencian di media sosial, saya ingin mengingatkan bahwa setiap kata yang kita ucapkan akan memiliki dampak yang besar. Kebencian hanya akan melahirkan kebencian, sementara cinta dan pengertian dapat menyatukan kita. Mari kita gunakan platform ini untuk menyebarkan pesan positif, saling menghormati, dan membangun jembatan bukan tembok. Setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Alih-alih menghakimi mari kita berusaha untuk memahami dan mendukung satu sama lain. Saya Febrian Wijaya. Bersama video ini saya sampaikan media sosial itu adalah ruang yang bisa membangun atau meruntuhkan. Jadi bijaklah bermedia sosial sebab setiap kata mewakili siapa dirimu. Untuk itu, stop menyebarkan ujaran kebencian di sosial media. Mari sebarkan kebaikan dan hentikan kebencian. Karena kamu bebas memposting apapun yang kamu suka, entah itu foto selfie, liburan, bahkan pencapaian kamu, tidak perlu memikirkan opini orang lain, karena kamu tidak mempunyai kewajiban untuk menyenangkan dan memuaskan ekspektasi mereka. So, selama postingan kamu gak merugikan mereka, komen-komen yang gak penting gak usah dimasukin dalam hati ya teman-teman. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih